Masuk Miosul GT, keterangan dari ownernya tiba-tiba mati mendadak begitu ketemu jalan jelek atau berlubang ya. Tahu-taunya motornya langsung mati saja. Nggak usah berlama-lama bosku, langsung saja kita eksekusi. Kita lakukan pengecekan dulu. Kita kunci kontak ke position, lampu speedometernya mati total. Mau kita engkol ini, engkolannya macet seperti ini bosku. Wah, parah seperti ini ya. Biasa kalau seperti ini tuh pemakaian perempuan wajib ya. Kenapa kau bilang wajib? Karena engkolannya wajib macet kalau perempuan yang pakai. Yang ngandalin double starter saja bosku nih, seperti ini. Double starter ndak mau, klakson pun juga ndak mau bosku. Langsung saja kita tertuju ke bagian bagasi bosku. Kita lakukan pengecekan dulu di bagian baterainya bosku. Nih ada barang-barangnya banyak betul ya. Kita keluarkan dulu nih untuk barang-barangnya. Nih seperti ini kita simpan dulu ya. Ini siapa tahu barangnya berharga bosku. Jadi kita simpan dulu lah. Takutnya orangnya nyari ya, malah repot. Oke, di sini ada baterai ya. Untuk posisi baterai motor Miosul GT itu berada di bagian bagasi. Langsung saja kita eksekusi bosku. Kita bongkar dulu koper baterainya ya. Nih ada baut 2 biji, kita lepaskan. Lanjut ke pengecekan bagian baterai dulu lah. Kalau fuse-nya belakangan nanti kita cek ya. Kita pastikan di sini untuk fuse-nya atau sekringnya ndak putus bosku. Mantap, jos gandos. Kita cek sekilas untuk fuse atau sekringnya masih aman, jadi kita abaikan. Lanjut ke proses pengecekan di bagian baterai bosku ya. Kita lepaskan dulu terminal negatif dan positifnya baterai bosku seperti ini ya. Nih kita lepaskan terminal negatif, lanjut ke terminal positifnya baterai. Kita sediakan obeng seperti ini ya. Kita cek di bawah saja biar lebih aman, biar lebih abdol ya. Nih seperti ini tuh. Ternyata susah betul ya nih. Oke, kita lepaskan dulu. Ini bautnya belum kelepas bosku. Santai, slow. Yang penting pasti ya. Nah, lanjut ke proses pengecekan baterai bosku ya. Kita konsletin saja baterainya seperti ini ya, untuk memastikan baterainya bagus atau endaknya nih. Ternyata besar betul nih untuk strum baterainya ya. Karena untuk Miosul GT ini tetap mengandalkan baterai yang normal ya, baru motornya bisa hidup dengan baik dan normal. Kalau baterainya kurang normal, otomatis motornya juga tidak bakalan bisa normal bosku. Oke. Nah setelah itu kita pastikan baterainya bagus nih bosku. Lanjut ke proses pemasangan kembali ya. Kita pasang terminal negatifnya dulu, baru ke terminal positifnya baterai seperti ini ya. Kita cek lagi di bagian yang lain ya. Kita lanjut ke proses pengecekan di bagian fuse-nya bosku. Nih sudah dikupas nih kabelnya ya, kebetulan untuk kabel fuse atau sekringnya kita cek ternyata ada arusnya. Biar lebih abdol bosku, kita cek dari fuse-nya dulu nih. Waduh seperti ini ya, susah betul nih. Pegang kamera satu, yang satunya ngecek sepeda motor ya, jadi agak susah. Harap dimaklumi saja bosku ya. Nih seperti ini ya tuh. Oke, kita cek dulu di bagian atas sekring ini ya, ada panda arusnya tuh, ternyata ada. Lanjut ke kaki sekring yang satunya lagi tuh ada. Berarti untuk fuse atau sekringnya aman bosku, nyambung ya. Jadi karena fuse baterai dalam keadaan aman, tapi di bagian lampu speedometer tetap mati seperti ini ya tuh. Mati total bosku. Sekringnya aman, baterainya aman, double starter ndak hidup, klakson pun ndak hidup, lampu sen pun ndak hidup bosku. Jadi langsung saja saya putuskan untuk melakukan pembongkaran dulu nih di bagian cover body bagian depan ini ya, lebih tepatnya di bagian tameng depan. Leksil kontak saya lepaskan semua ya. Saya curiga di sini di bagian kunci kontaknya yang bermasalah, atau ada masalah di bagian kabel kunci kontaknya bosku. Jadi lanjut saja ya, kita percepat ya. Kita lakukan pembongkaran dulu di bagian cover body motor Miosul GT ini. Lanjut bosku, setelah cover body kita lepaskan semua, kita lakukan pengecekan dulu di bagian kabel kunci kontaknya, atau lebih tepatnya di bagian sambungan kabel kunci kontaknya ya. Lanjut ke proses pengecekan kabel yang warna merah ini ya, dari baterai masuk ke kunci kontak. Ada atau enggak nih arusnya yang masuk ke kunci kontak seperti ini ya. Kita gunakan tes pen DC seperti ini. Nah ternyata untuk arus yang masuk ke kunci kontak dari baterai sudah aman nih. Kabel yang warna merah sudah mengeluarkan api ya, atau tes pen DC nya nyala. Setelah itu kita sambung kembali ke kabel yang warna merah yang menuju ke kunci kontak. Setelah itu kita kunci kontak ke posisi on. Lanjut ke kabel yang warna coklat bosku. Kita cek dulu arusnya ada apa enggak nih yang keluaran dari kunci kontak. Kalau enggak ada berarti masalahnya di bagian kunci kontak.
Kita kunci kontak ke posisi on seperti ini. Ternyata lampu tes pendesinya langsung nyala. Berarti otomatis untuk kunci kontak dalam keadaan baik dan bagus bosku. Nah seperti ini. Tuh kunci kontaknya masih aman. Tidak ada masalah nih. Arus yang keluaran dari kunci kontak sudah ada nih. Tapi saya salpok sama kabel yang warna merah ya. Karena kondisinya kelihatan bekas kejepit sama koper body. Jadi saya kupas saja kabelnya seperti ini. Nah setelah itu saya mau sambung langsung ya, tidak perlu pakai sekun kabel seperti ini ya. Karena apa? Karena saya curiga di bagian sekun kabelnya ini juga sudah terjadi korosi bosku atau karatan. Takutnya ya arusnya kurang tersalurkan ya, yang dari baterai ke kunci kontak. Harusnya kurang maksimal maksud saya bosku ya. Nah seperti ini saya sambungkan saja langsung seperti ini. Nah setelah itu yang satunya lagi bosku, kabel yang warna coklat juga sama. Rencana mau saya sambungkan juga seperti kabel yang warna merah ini ya. Tuh karena kondisi sekun kabelnya ini juga sudah korosi ataupun karatan. Jadi mau ndak mau ya kita tes seperti ini untuk memastikan bahwa tidak ada masalah yang lain kecuali di bagian sekun kabel sambungan dari kunci kontaknya ini. Nah, di sini di bagian kabel yang menuju ke kabel body, untuk kabel yang warna coklat ini ada dua nih, sudah bercabang jadi dua ya. Yang dari kunci kontak satu, yang ke kabel bodinya dua nih. Karena di sini juga pernah diisolasi nih, pernah disambung nih untuk kabelnya, saya tarik ternyata langsung kelepas bosku. Wah, ternyata ketemu nih titik terangnya ya. Di sini juga sudah ada sambungan kabel bosku. Tuh, ini juga kondisinya korosi atau karatan sehingga saya kupas sedikit seperti ini. Kita cari untuk urat kabel yang masih bagus, yang masih kinclong seperti ini. Nah setelah itu kita sambung kembali bosku. Ternyata ini juga berpengaruh bosku ya. Karena apa? Karena arusnya kurang tersalurkan ke bagian elektrik motor Mio Soul GT ini. Makanya saya sambung saja langsung seperti ini. Nah kita kupas. Nah setelah itu kita sambung ke sambungan yang tadi ya, yang ke kabel yang coklat, bekas sambungan pertama ini ya. Tuh seperti ini. Setelah itu coba ya kita kunci kontak ke posisi on dulu bosku. Nih kabelnya sudah kita sambung seperti ini ya. Tuh nggak perlu pakai sekun kabel ya, karena kondisi sekun kabelnya ini sudah korosi ataupun karatan. Oke, kita cek dulu untuk arusnya yang keluaran dari kunci kontak setelah kita sambung ya, apakah nyambung apa enggak nih ke kabel yang coklat ini bosku. Untuk memastikan saja ya, nih seperti ini. Ternyata alhamdulillah untuk kabelnya nyambung bosku. Nah setelah itu kita kunci kontak ke posisi on. Nah untuk lampu speedometer sudah ada kelihatan nyala. Dan di bagian fuel pumpnya, kalau didengar lebih jelas, mudah-mudahan bisa kedengaran bosku. Fuel pumpnya yang berada di bagian tangki ini sudah dengung kembali. Alhamdulillah tuh. Mudah-mudahan bisa kedengaran bosku ya, karena kondisi bengkel lagi rame, berisik. Nah seperti ini ya. Oke, kedengaran enggak bosku nih? Seperti ini tuh. Ada suara nging. Nah lalu berhenti ya. Sekitar 2-3 detik tuh. Kalau sebelumnya itu ndak ada tanda-tanda kehidupan, lampu speedometer mati total. Di bagian fuel pump juga ndak ada bunyi sama sekali ya, ndak berdengung sama sekali nih. Tapi setelah kita sambung kabelnya langsung dari kunci kontak ini, alhamdulillah tuh klakson juga langsung hidup. Mantap, jos gandos. Kita double starter dan langsung jos jis bosku. Untuk motornya langsung bisa hidup. Ternyata juga di bagian baut kunci kontaknya ndak ada bosku. Nanti kita sambungkan ya. Yang penting cuan bosku. Alhamdulillah untuk motor Mio Soul GT ini sudah ketemu penyakitnya bosku. Penyakitnya sepele, gara-gara kabel kunci kontaknya atau sambungan kabel sekun kabel kunci kontaknya ini korosi ataupun karatan, sehingga arusnya ndak bisa disalurkan bosku dari baterai masuk ke kunci kontak, dari kunci kontak masuk ke komponen elektrik motor Mio Soul GT ini. Mantap, jos jis bosku. Jadi apakah ndak masalah ini bos disambung seperti ini? Jawabannya ndak masalah. Yang penting motornya aman dan bisa awet. Itu tentunya bosku. Oke, jadi ndak perlu kita sambung lagi sekun kabelnya ini ya. Kita rapikan saja langsung ya. Kita sambung seperti ini, sambung langsung ya. Ndak masalah, ndak bakalan konslet
ndak bakalan memengaruhi komponen yang lain bosku. Oke, jos gandos. Karena di bagian ke baut kunci kontaknya juga ndak ada, jadi saya pasangkan nih bosku, mumpung dibongkar ya. Jadi kita pasangkan saja nih untuk bautnya 2 biji nih, biar ibunya atau bapaknya yang punya motor ini senangnya minta ampun ya. Mantap, jos gandos. Motornya sudah bisa hidup kembali dan normal kembali tentunya. Oke bosku, jadi sekian dulu ini video kali ini bosku ya. Ini tinggal kita pasang kembali nih untuk cover bodinya, karena motornya sudah aman ya, sudah hidup normal, tidak ada masalah. Double starter langsung jos. Dan salam dari kami tentunya, mekanik pemula Aoparian. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di follow, jangan lupa di subscribe, dan jangan lupa disimpan, dan jangan lupa dibagikan bosku, biar kawan-kawan atau teman-teman kita yang pemula itu bisa mencari inspirasi dari konten-konten kita yang berhubungan dengan otomotif tentunya. See you next time, bye bye.